Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu mahasiswa semuanya, kali ini kami tim dari mata kuliah asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal akan mendemonstrasikan teknik resusitasi pada bayi baru lahir, yaitu saya sendiri Dewi Susanti SSTMK dan Ibu Silvani Putri Aditya SST. Nah, untuk menentukan ada tidaknya kebutuhan resusitasi pada bayi baru lahir, kita melakukan yang namanya penilaian cepat. Nah, pada penilaian cepat ini ada 4 indikator. Salah satu saja ada indikator ini, maka bayi harus segera kita bawa ke meja resusitasi. Apa saja 4 indikator ini? Yang pertama adalah apakah air ketuban bercampur dengan mekonium. Kemudian yang kedua, apakah bayi cukup bulan atau tidak. Yang ketiga adalah apakah bayi menangis kuat atau tidak. Dan yang keempat adalah apakah bayi bergerak aktif atau tidak. Satu saja ada indikator iya, maka bayi harus segera kita lakukan resusitasi. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara penilaian dan tindakan resusitasi pada bayi baru lahir yang akan didemonstrasikan oleh Ibu Silvani Putri Aditya SST. Silakan Bu Sil. Terima kasih Bu. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana resusitasi bayi baru lahir. Ketika bayi setelah lahir, kita lakukan penilaian awal pada bayi. Nah, pada kasus ini ditemukan bahwa bayi tidak menangis kuat. Maka itu adalah salah satu indikasi untuk kita melakukan tindakan resusitasi. Sebelum melakukan tindakan resusitasi, kita keringkan bayi terlebih dahulu. Dimulai dari kepala bayi, tangan, punggung, dan kita pindahkan ke handuk kedua. Nah, sebelum kita pindahkan bayi ke meja resusitasi, kita lakukan pemotongan tali pusat dengan tangan melindungi tali pusat. Selanjutnya kita bawa bayi ke meja resusitasi. 1, 2, 3. Nah, sebelum melakukan tindakan resusitasi, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, itu adalah ruangan. Ruangan yang kita gunakan adalah ruangan yang hangat dan cukup dan ruangan yang terang. Kemudian tempat yang digunakan untuk resusitasi itu adalah tempat yang datar. Kemudian kita menggunakan pencahayaan dan kemudian kita memposisikan bayi. Itu adalah yang paling penting. Pertama sekali yang harus kita lakukan ketika bayi telah berada di meja resusitasi itu adalah memposisikan bayi dengan posisi defleksi, di mana di sini gunanya itu adalah untuk membuka nafas bayi. Jadi langkah awal yang kita lakukan untuk tindakan resusitasi itu adalah dengan membersihkan lendir bayi. Di sini kita menggunakan balon karet atau penghisap lendir delay. Jadi kita membersihkan lendirnya itu adalah pada bagian mulut dan pada bagian hidung bayi. Pada bagian hidung bayi, kita hanya boleh memasukkan bola karet ini pada bagian cuping hidung. Caranya itu adalah dengan menariknya itu dengan memasukkan bola karetnya sambil menarik keluar. Nah, pertama kita bersihkan dulu bagian mulut bayi. Setelah bersih, kita bersihkan pada bagian hidung bayi. Nah, setelah bersih lendir pada bagian mulut dan hidung bayi, maka kita lakukan reposisi pada bayi. Kita nilai kembali bayinya. Nah, kita lihat apakah di sini setelah kita membersihkan lendir bayi, apakah bayi bisa menangis atau tidak. Jika bayi belum bisa menangis atau bernafas secara spontan, maka kita lakukan tindakan resusitasi selanjutnya. Nah, tapi kalau setelah kita bersihkan lendir dan bayi sudah bisa menangis
atau bernafas secara spontan, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Jadi untuk pembersihan lendir tadi kita lakukan dalam waktu kurang dari 30 menit. Selanjutnya kita lakukan di sini dalam kasus yang kita hadapi saat sekarang ini, setelah kita bersihkan lendir bayi tapi bayi tidak menangis kuat, maka kita lakukan tindakan VTP. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin klarifikasi. Jadi tindakan awal kita tadi dalam membersihkan lendir bayi dari hidung dan mulut, itu tindakannya kita lakukan kurang dari 30 detik. Nah, setelah itu ketika dalam kasus ini bayi kita masih kesulitan dalam bernafas, maka kita lakukan tindakan yang kedua, yaitu VTP, ventilasi tekanan positif, itu dengan tekanan 30 cm air. Yang pertama kita lakukan VTP sebanyak 2 kali. Itu gunanya adalah untuk membuka jalan nafas bayi dan memastikan alveoli bayi itu mengembang dan memastikan bahwa posisi sungkup kita ini benar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan sungkup ini dengan menutupi daerah mulut dan hidung bayi. Kemudian kita lakukan dengan posisi tangan kita membentuk huruf C. Kemudian kita tekan. Selanjutnya kita lakukan dengan menekan VTP dengan tekanan 30 cm air. Kita lihat pada dada bayi. Nah, kita lihat. Nah, kita lakukan, kita tekan sungkupnya. Nah, kita lihat pada bagian dada bayi. Nah, terlihat dada bayi mengembang, berarti tandanya posisi sungkup kita sudah benar dan alveoli bayi sudah mengembang dan jalan nafas bayi sudah membuka. Selanjutnya kita lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, kita lakukan tindakan ini sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik. Skip rumah. Sedikit skenarionya ya ibu-ibu ya. Ketika kita melakukan VTP sebanyak 20 kali, kita melakukan tindakannya itu dengan cara dengan tekanan 30 cm air, itu dengan cara tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas skenarionya. Jadi ketika kita menekan sungkup, kita tetap harus memperhatikan paru-paru bayi dalam keadaan mengembang. Itu gunanya adalah untuk membantu bayi bernafas secara spontan. Tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas. Nah, itu kita membutuhkan waktu sebanyak 3 detik dengan tekan lepas-lepas, dan dikali dengan 20 kali itu membutuhkan waktu itu 60 menit alias 1 menit. Membutuhkan waktu 60 detik atau 1 menit. Nah, setelah kita melakukan tindakan VTP tadi, lalu kita nilai kembali keadaan bayi. Jika bayi bisa bernafas secara spontan, maka kita lakukan tindak asuhan pasca resusitasi. Nah, sebelumnya kita nilai terlebih dahulu, yaitu pertama apakah bayi sudah bisa bernafas atau tidak, kemudian kita nilai denyut jantung bayi dan pernapasan bayi. Itu dengan menggunakan stetoskop dan jam tangan. Kita nilai itu pada bagian sebelah kiri bayi di bawah puting susu bayi. Nah, kita nilai pada bagian kiri bayi di bawah puting susu. Kita nilai sebanyak 1 menit. Namun untuk kasus ini kita nilai selama 6 detik saja. Nah, nanti ketika hasilnya selama 6 detik itu kita kalikan dengan 10. Contohnya, misalnya jantung bayinya ditemukan 10 kali dalam 6 detik. Dikalikan dengan 10, artinya sudah 100 kali per menit. Nah, berarti di sini bayinya sudah dalam keadaan normal. Oke, kita nilai selama 6 detik.
Nah, ditemukan di sini setelah kita nilai selama 6 detik, ditemukan jantung bayi ini adalah 12 kali. Maka kita kalikan 10, hasilnya itu adalah 120. Maka pada kasus ini denyut jantung bayinya sudah normal dan pernapasan bayi di sini sudah lebih dari 40 kali per menit dan bayi sudah bisa bernafas secara spontan. Maka kita lakukan tindakan asuhan pasca resusitasi. Namun, jika pada bayi kita temukan bahwa bayi masih kesulitan dalam bernafas, kemudian denyut jantung bayi masih kurang dari 100 kali per menit, dan pernafasan bayi masih kurang dari 40 kali per menit, maka kita lakukan kembali tindakan VTP. VTP itu sebanyak 20 kali, tekanannya 30 cm air selama 1 menit. Nah, jadi maksimal untuk kita melakukan tindakan resusitasi ini dari pertama sampai akhir itu adalah selama 2 menit. Dan jika selama 2 menit bayi tetap tidak bisa menangis atau bernafas secara spontan, maka kita lakukan tindakan rujukan. Dan selama tindakan rujukan kita tetap melakukan VTP. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan, dan selamat latihan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.